Oke, suara oke. Alright, so sebentar aja sih. Nggak tahu sebentar saya bisa sejam. Let's do discussion. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Kalau pertanyaan Anda seputar ini, saya akan bilang pertanyaan Anda ada di sini. So, kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam gitu, let's do it gitu kan. Apa aja ada pertanyaan, silakan tulis di sini. So, saya pengen menjawab pertanyaan Anda sebisa mungkin. Anyway, saya seharian dari kemarin, saya pengen cerita aja sih. Saya seharian dari kemarin itu lagi nontonin videonya Dr. Joe Dispenza. Anda tahu sendiri saya lagi mempelajarin Dr. Joe Dispenza gitu ya. Jadi amazing banget. Ada satu pertanyaan dia tadi yang buat saya tuh kayak, buset, ini pertanyaan dalam banget ya. Kelihatannya simple tapi dalam banget. Jadi pertanyaannya kayak begini nih. Pertanyaannya simple kayak gini. Do you surrender to your own fear? Or do you surrender to love? Powerful sih. Maksudnya apa? Kalau ada rasa takut, misalkan ada rasa takut kayak, Dan, aku nggak berani live kayak gini, nggak berani ngomong kayak begini. So that's the fear. Takut ngomong, that's the fear. Apakah Anda menyerah terhadap fear tersebut? Do you surrender to your fear? Apakah Anda menyerah terhadap ketakutan Anda? That's the question. Lumayan dalam ya. Itu buat saya kayak, buset, bener juga ya. Bener juga ya. Apa fear Anda? Gitu. Maka di videonya dia, itu gokil sih, keren banget sih. Ada yang disuruh turun dari benar-benar dari gedung tinggi kayak apartemen gitu, kayak office building gitu, turun pakai tali gitu, kayak kayak Mission Impossible gitu, kayak di film-film gitu, disuruh turun kayak begitu, over the edge katanya. Karena ternyata, Anda pernah ngerasain nggak sih? Saya sering banget sih ngerasain sih. Oke, saya mau manjat itu bridge gitu ya, saya pernah ke Australia dan sebagainya gitu kan, manjat bridge gitu. Otak sadar kita itu mau, oke? Otak sadar kita tuh mau memanjat. Tapi begitu nyampe atas ini gemetar, gak bisa berhenti. Kita udah mau gitu, tapi badan kita nggak tahu kenapa gemetar, shaking. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Artinya adalah otak sadar ini bawah sadar. Jadi badan kita ternyata itu badan bawah sadar. That's the thing. Menarik ya? Berarti kalau badan kita tuh dibiasakan ngikutin bawah sadar kita yang sering takut, padahal kita mau maju, maka badan kita yang akan dragging ke belakang. Nah, kayak gitu sih. Jadi interesting banget. Pertanyaan-pertanyaan dia kayak gitu tuh, do you surrender to your fear? Itu jadi kayak, wow, oke, dahsyat banget. Terus dia bilang begini, banyak orang membuat penjaranya sendiri. Oke, banyak orang. Dia bilang gini, imagine Anda sekarang, tanpa nama Anda, tanpa status Anda, tanpa jabatan Anda, tanpa pekerjaan Anda, tanpa apapun yang ada di dunia ini, tanpa itu semua, just you. As a pure soul, spirit, energy, gitu. Oke? Tapi begitu sekarang Anda masuk ke siapa Anda, nama Anda, jabatan Anda, suami, istri, rumah, anak, utang, bisnis, dan sebagainya, suddenly itu menjadi sebuah penjara. Mindset dan sebagainya menjadi sebuah penjara, prison di situ. Anda suddenly memberikan tembok-tembok, saya nggak berani ngomong, saya gaptek, saya nggak bisa kalau suruh ngomong sama orang, saya nggak mau kalau jualan, saya nggak mau kalau you start building your wall, start building tembok-tembok di situ. Semakin lama semakin kecil, karena semakin banyak batas yang Anda pasang. Nggak mungkin batasnya di luar. Kalau batasnya di luar kan, itu di luar zona nyaman kan, berarti kan. Batasnya semakin lama semakin kecil, semakin kecil gitu. Right? Semakin lama semakin kecil gitu. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Maka dia mengajarkan kayak, start, kalau dia pakai meditation sih ya, start meditation, let it go semuanya, temboknya ini semuanya di let it go. Jadi Anda balik lagi ke pure energy begitu. Dan sebagai pure energy, what do you want in the future? Gitu. Jadi, makanya kemarin saya sempat live juga, saya sempat bikin YouTube video dan saya ngomongin tentang doa itu ditulis. Doa itu tulis. Yes, anak kecil coba kalau ditanya kamu mau jadi apa? Gak ada batasnya dia. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi apa ya? Ini itu gitu. Semakin kita besar, temboknya semakin banyak. Akhirnya mau jadi apa? Yang penting hidup aja sudah bersyukur. Pandemi gini gak gila aja udah bersyukur. Itu orang dewasa ngomong kayak begitu. Anak kecil gak ada begitu. Right? Makanya ketika kemarin tuh saya bikin video, saya bilang, start writing your own dream. Jadi bisnis Anda mau kayak apa, Anda tulis. Start ditulis. Nah kemarin ketika saya menulis,
Saya juga merasakan nih, Trebelio baru muncul. Saya tulis nih, kepengen 10 juta user. Kepengen 10 juta user. Saya nulisnya short term. Short term 10 juta user. Besoknya, saya revise. Kenapa ya saya menulis short term 10 juta user? Why? Kenapa saya bermimpinya short term? Kenapa saya nggak bermimpi long term? Maka saya hapus itu. Kata-kata short term 10 juta user saya hapus. Saya langsung ganti goal 1 billion user. Oke. Dan itu membutuhkan keberanian ternyata. Karena waktu saya menulis itu di hari pertama, waktu saya nulis short term, adalah karena saya nggak berani, nggak pede. 1 billion user. Facebook itu 2,5 billion user. Oke, jadi kayak, makanya saya nulisnya short term dulu gitu. Tapi proses nulis ini, itu membuat Anda nge-breakdown semuanya. Jadi sebenarnya bisnis kita, itu bukan cuma sekedar bisnis kita. Bisnis kita adalah cerminan dari self-development kita. Ya, self-development kita. It's not about nafsu besar atau apapun itu. Oke, it just Anda sendiri sudah berkembang seperti apa sebagai seseorang, self-development Anda. Ini growth-nya seperti apa? Anda berani atau takut? Kenapa takut? Apa yang membatasi? Apa yang jadi wall Anda? Kenapa wall itu muncul? Jadi itu ditanyain semuanya gitu kan. Paham ya? Nah, dari goal di situ, maka saya breakdown lagi ke bawah habis itu. Oke, kalau untuk nyari 1 billion user, berarti butuhnya apa? Butuhnya apa? Ditulis, didoain. Nah, jadi mimpi besarnya, habis itu goalnya apa di breakdown, itu didoain. Nah, sekarang teman-teman, tulis aja sekarang. Tulis aja. Jadi, what is your dream? Mau punya uang 100 juta? Banyak yang bilang kayak, jangan mimpi lah, lu udah bisa makan aja bahagia gitu. Orang kayak gitu tinggalin, shutdown. Kita nggak butuh dengerin orang kayak begitu. Tidak butuh orang kayak begitu. Kalau dia mau takut, biarin dia takut sendirian. Gak usah ngajak-ngajak Anda untuk ikutan takut bareng-bareng. Itu bukan chicken lagi, itu crab kemarin saya bilangnya kan, itu crab. Kepiting. Orang mau naik, mau lepas dari kaleng, dia cuma jepit tarik. That sucks. Ya, jadi kalau ada orang bilang kayak, lu jangan mimpi tinggi-tinggi lah, hiduplah bersyukur. Bersyukur itu di mana-mana. Oke, bersyukur di mana-mana. Gak peduli. Ya, tapi bukan berarti kalau sekarang hidup itu bersyukur, terus kalau maksudnya kalau sudah gede itu nggak bersyukur gitu. Jangan dikotak-kotakin. Ya, tulis tuh, kita mau go public 2025 di angka berapa? Sekarang bingungnya mau apa? Feel a bit lost because many option available. Nah, harus punya framework, cara berpikir, kerangka berpikir. Bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi ketika Anda beranjak dewasa, Anda memiliki set of rule juga. Kalau ada begini, cara ngambil keputusannya gimana? Gitu. Jadi kalau ada option 2, cara ngambil keputusannya gimana? Mau banyak duit kayak orang-orang sukses? Berapa? Makanya saya barusan posting di Instagram saya tadi. Barusan saya posting di Instagram saya kan. Yang tulisannya adalah, what? Gitu kan. Ada orang minta time freedom ke Tuhan, habis itu dikabulin sama Tuhan. Oke, PHK pecat. Udah gak ada bos, gak ada kerjaan lagi, gak usah mikirin kerjaan. Time freedom. Malah stres dia. Malah stres, men. Minta time freedom dikabulin Tuhan malah stres. Gimana coba itu? Ya, jadi be careful. Minta time freedom, minta apa gitu. Oke, balik lagi yang tadi ya. Jadi Anda mesti punya set of rule. Misalkan ada 2 bisnis nih. Mau ngerjain yang mana? Anda harus punya set of rule. Kalau nggak ada set of rule, Anda akan nabrak-nabrak. Oke. Kalau nggak ada set of rule, Anda akan nabrak-nabrak, nyoba-nyoba, akhirnya sampai set of rule itu muncul. Keputusan itu muncul. Nah, kalau nggak punya keputusan, berarti Anda harus nyari orang yang bisa memberikan mentor, coaching. Itu semuanya akan memberikan Anda, ini loh set of rule yang biasa kita pakai normalnya seperti ini. Tapi be careful, normalnya si coach, bisa saja itu terbatas pada scope-nya dia. Siapa tahu Anda sebenarnya harusnya lebih besar. Saya berdoa sebelum baca buku Kodeni, saya berdoa agar dipertemukan seseorang yang bisa mengarahkan saya dalam bisnis. Udah 1 jam baca, saya pejamin mata terus ketiduran bermimpi Kodeni. Bukunya bagus, thank you. Ya, menjadi kaya dan sebagainya itu Anda masih clear. Kaya itu kayak apa sih? Kaya itu kayak apa sih? Bisnis Anda itu 1M tadi Anda bilang kan, ada yang bilang 1M. 1M itu kayak apa sih? Butuh berapa produk sehingga Anda bisa jualan 1M. Ya, butuh berapa produk supaya Anda bisa jualan 1M. Oke, yang kedua adalah, contoh lagi. Kalau Anda sudah punya 10 produk, apakah ada jaringan distribusinya yang bisa membuat Anda jadi 10 miliar? Atau membuat Anda jadi 1 miliar? Itu.
Nah, ini tadi mencoba peluang baru atau fokus dengan yang sudah dijalanin. Karena Anda nggak punya set of rule-nya. Yang harus Anda lakukan adalah mencari set of rule-nya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan saya tidak berhak menentukan bahwa Anda harus mencoba peluang baru atau Anda harus stick to the yang lama gitu. Itu bukan kapasitas saya. Kayak itu semua keperluan tercukupi. Itu ambigu, konsep. Kalau kamu nggak pernah beli apa-apa, otomatis semua keperluanmu akan tercukupi. Clear kan? Kalau menurutku Denny, passive income yang ideal berapa takarannya? Buat saya sih, I don't know, 200 jutaan, I think, aman. 200 jutaan. Kok Denny fokus alam? Maksudnya gimana? Kok Denny ilmu digital marketer harus diupdate atau memang metodenya itu aja? Jadi gini, ada yang namanya tactical, ada yang namanya strategic. Yang saya ngajarnya adalah strategic. Jadi tactical, strategic. Itu ada dua ya, jadi kayak yin yang gitu. Yang harus Anda update terus adalah yang tactical. Yang strategic, ini cukup Anda paham sekali, selesai. Human is still human. Gitu. Jadi, tactical yang akan diupdate terus. Kayak SEO diupdate terus, algoritma berubah. Instagram diupdate terus gitu. Tapi kalau misalkan strategic, itu nggak ada masalah. Saya senang mendengar coach Anda membuat kita semua take action, big dream, progress yang dahsyat. Yes, itu goal saya seperti itu. Apa kata puas bagi Ko Denny? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah pakai kata puas soalnya. I'm thinking now. Saya nggak pernah pakai kata puas sih. Tidak membuat itu jadi limitasi atau terlalu gimana-gimana ya. I don't know. Saya senang sama jawaban Ko Denny. Tegas, no excuse. Yes. Passive income 200 juta per month maksudnya. Ya passive income itu kalau misalkan ada passive income 200 juta sebulan itu buat saya itu good enough gitu loh. Good enough gitu. Semuanya tercover dengan baik. Aku dapat 2 buku. Yang dapat 2 buku salah berarti. Kalau salah itu gini aja, DM saya kasih WA sama email buat ngecek di sistem saya. Bukunya Anda keep aja. Kasih ke teman Anda. Itu aja. Kunci utama dalam digital marketing menurut Denny apa? Mengenali market dengan baik dan menggunakan digital media yang tepat untuk menjangkau mereka. Jadi digital marketing it's all about customer journey. Jadi Anda mendesain customer journey, mengedukasi orang yang tidak kenal Anda menjadi kenal dan akhirnya menginginkan produk Anda. Itu yang disebut dengan digital marketing gitu. Kontributor terbesar yang sudah pernah dilakukan apa saja? Well, saya mau ikut membangun industri fitness sejak 20 tahun yang lalu. Dan menurut saya itu sih lumayan gede ya. Dan saat ini dengan YouTube saya yang mengajari digital marketing cukup dalam, mindset dan sebagainya, I think itu salah satu kontribusi yang cukup gede juga sih ke kita, ke negara kita. Nah, nextnya adalah saya pengen membantu teman-teman yang melawan perang harga ini tadi. Kita mau bareng-bareng lawan perang harga, sehingga nanti orang-orang yang terbantu adalah orang-orang yang akhirnya setuju bahwa perang harga itu tidak perlu terjadi di bisnis mereka. Nah, saya pengen berkontribusi di situ, meningkatkan taraf hidup banyak orang dengan melawan perang harga. Ada strateginya. Kalau Anda tanya saya nggak ada perang harga sih. Saya jualan Bonel sih, harga saya begitu-begitu aja. Saya mau jualan ini, mau perang harga sama siapa? Nggak ada juga. Saya pakai Trebelio, perang harga? Nggak juga gitu. So, saya nggak ada perang harga. Jadi saya pengen teman-teman yang memang mau gitu, untuk, okay, let's start thinking. Melawan perang harga itu gimana sih? Makanya saya lagi berusaha memikirkan YouTube saya. Tadi pagi sih. Saya pengen lebih banyak juga tentang mindset. Bukan tentang marketing, tapi tentang mindset kayak yang barusan saya omongin tadi. Karena apparently, saya sampai mencari tadi. Tahu-tahu dapat ide lewat 3M. 3M ya. Mindset, manifest, money. Ekonomi butuh money. Anda butuh duit. Mau nggak mau Anda butuh duit. Ya, Anda nangis saja tisu butuh beli kok, bukan minta. Ya kan, Anda butuh duit gitu kan. Tapi bukan berarti money oriented. Well, kita butuh duit gitu aja, intinya gitu. Nah, mindset itu bisa memanifestasi money gitu. So, saya lagi mikir apakah YouTube saya mau saya tweak ke situ. Money, manifest, sama money gitu. I don't know, still thinking gitu guys. Jadi supaya, karena apa? Kalau kita mau mengajak orang-orang untuk melawan perang harga, mindsetnya harus berubah dulu. Fondasi di otaknya harus berubah dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk datang, belum tahu apa-apa, mindsetnya masih acak-adul, terus tahu-tahu berharap dapat duit banyak. Itu nggak mungkin banget. Anda tahu sendiri lah. Kalau Anda sering nonton saya, follower baru dan follower lama, Anda tahu sendiri lah. Pertanyaannya kan beda banget.
Bisnis account Rebelio nggak bisa bahasa Indonesia. Coming soon ya. Untuk kata apa yang perlu diubah waktu open relationship? Maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Menurutku Denny, instrumen passive income yang Denny saranin apa ya? Deposito atau P2P lending? It's not my expertise sih guys di situ. Kalau saya sih kemarin properti, saham lagi belajar. Ya hopefully saham lagi belajar sih. I know how to build business gitu aja. Denny punya dream book, saya nggak punya dream book tapi saya nulis. Saya pakai iPad, saya nggak pakai book. Cara inspire dan motivasi karyawan gimana? Kalau mereka berhasil melakukan sesuatu, ya di-appreciate. Kalau mereka kesulitan sesuatu, ya dibimbing. Habis itu mereka kerja harus tahu visinya kemana. Bukan visinya yang nganggur-ngangguran. Bukan nganggur sih, maksudnya kayak gini, kalau orang dayung perahu, cuman dayung aja, sejam udah bosen. Tapi kalau dia tahu bahwa, oh di depan itu, kalau kita dayung lagi selama sehari lagi gitu, kita akan nyampe benua baru. Itu yang bikin dia akan loyal, akan terinspirasi gitu. Jadi harus ada visinya. Jadi bukan bisnis itu bukan cuma dijalanin gitu aja. Bulan demi bulan bukan kayak begitu. Kalau mau cari tahu tentang Rebelio bisa lihat di mana? Di YouTube saya bisa, atau di Google di YouTube, dicari di YouTube bisa Rebelio, atau di Instagramnya Rebelio langsung, official.rebelio bisa. 200 juta pasif income atau wah bebas sih, terserah Anda ya. Buat saya sih kalau misalkan bisa pasif sih oke sih. Betul, kita harus ada role seperti di luar negeri, tidak ada perang harga, setuju banget. Yes, nanti akhirnya gini, kalau Anda believe ke saya, maksudnya believe itu gini, kalau Anda believe bahwa perang harga itu harus diperangin gitu ya, perang harga itu harus dilawan gitu. Maka nanti Anda akan mulai menciptakan sesuatu yang valuable. Anda mulai bikin, misalnya contohnya Anda bikin komunitas Anda sendiri, Anda bikin brand Anda sendiri. Ferrari gak ada namanya perang harga. Ferrari harganya segitu. Mahal ya mahal. Dan orang tetap beli gitu aja. Buat Anda di sini gak usah ini. Pasti kayak punya mimpi gitu kan. Sekilas aja pasti punya mimpi. Wah kalau punya Ferrari gimana ya? Itu. Jadi kita akan ke sana. Nah nanti akan terbagi dua sih. Orang-orang yang memang peduli dan mau membangun bisnisnya dengan tanpa perang harga versus orang-orang yang mau kayak ya gak masalah kan jualannya ya yang penting laku gitu. Ya terserah. Saya gak peduliin. Saya gak mengharuskan orang-orang itu untuk jump in melawan perang harga. No. Tapi kalau Anda mau gitu, let's do it together. Kita bangun bareng-bareng. Ada niat untuk kolaborasi dengan pemerintah supaya industri di Indonesia bisa lebih maju. Saya nungguin pemerintahnya aja lebih maju gimana. I think, saya nggak tahu ya kalau pemerintah ya, it's not my expertise ya. Saya nggak terlalu gimana-gimana nih. Fokus saya cuma membantu langsung orang-orang aja biar memang langsung bisa maju gitu. Mindsetnya maju gitu. Konsep Koden tentang Rebelio benar-benar bukan mindset saya untuk market saya. Anda nonton nggak sih kemarin yang saya diinterogasi gitu ya, kata teman-teman, saya dikuliti abis kemarin sama Pak Budi Isman gitu ya. Anda tonton deh. Anda tonton situ. What is the most important thing in digital marketing? Customer journey. Dan itu aja. Setuju banget kalau YouTube lebih mindset karena omset bergantung mindset. Exactly gitu. Menurutku Denny, customer validation penting nggak untuk dilakukan sebelum jualan atau build produk? Ya sangat penting, itu keharusan, nggak bisa dilewatin. Mindset is core problem. Kok personal branding paling bagus itu seperti apa dan blow up yang gimana? Nah, nonton di YouTube saya. Ada saya ngomongin personal branding. Satu video, itu dalam banget ya. Itu personal branding yang dalam banget ya. Bukan cuma diajarin kayak, oh upload mesti rutin. Bukan kayak begitu. It's not personal branding. Itu cuma awareness doang. Nah, ini menarik nih. Kalau saya punya company dengan revenue 40 miliar per year, saya ingin meningkatkan sales lagi untuk tahun depan. Kira-kira course yang cocok untuk saya apa ya? Buat saya kalau udah angka segitu, Anda ambil business coach. Di mana business coach tersebut sudah omsetnya di atas itu. Sehingga at least mereka ngerti caranya untuk skill di atas itu. Gitu. Kalau Anda butuh digital marketing, itu kelas saya yang sebenarnya kelas saya yang DM Elite. Itu udah ngomongin strategi. Ya, kalau kelas saya DM Elite, tapi saran saya adalah DM Elite plus ada business coach yang bisa ngebantu Anda untuk naikin sales. Yang bisa
membreakdown SOP Anda, manajemen Anda, inventory Anda maybe, kemudian cost Anda dan sebagainya. Itu di luar kapasitas saya sih di situ. Jadi secara bisnisnya dibenerin dulu, kemudian kalau marketing itu yang DM Elite. Itu kalau yang revenue 40M ke atas. Kode ini gimana caranya fokus dalam 2 bidang dijadikan satu waktu tapi hasilnya harus sesuai target. Bener-bener dicatetin sih. Bener-bener di breakdown gimana ya caranya ya? Di breakdown begitu sih. Kalau saya scheduling ya. Saya sekarang running 2 bisnis by the way teman-teman. Saya running Bonels dan saya running Trebelio dan ini kan. So I'm running 2 business right now. Jadi benar-benar harus kayak oke, hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, hari ini. Jadi benar-benar diginiin. Ada jadwalnya semua. Makanya kalau ada yang ngajakin saya live gitu kan, saya lempar ke tim saya. Tadi Bro Melvin dengan Martin kan. Karena tim saya yang tahu schedule saya. Jadi kalau saya langsung gitu saya kadang-kadang bikin schedule tabrakan. Kemarin bikin schedule tabrakan. Jadi saya benar-benar lempar ke tim saya semuanya. Itu sih yang saya lakukan. Apa yang harus dilakukan kalau mulai bisnis dari awal? Kondisi gaptek dan freedom time. Belajar. Baca ini dulu ya teman-teman. Belajar. Baca ini dulu. Saya follower lama sejak jualan suplemen. Thank you so much. Now you know ya. Udah lama banget. Gimana cara bawa emosi customer ke value sebelum ditanya harga? Nah, sebutin aja. Mimpinya apa? Problemnya apa? Kita bahas itu dulu. Kayak tadi Melvin kan nyebutin tuh. Beli handphone yang ditunjukin bukan harganya. Langsung ditanya gunanya apa? Mau dipakai buat apa? Oh buat Instagram, buat konten. Oke pakai ini gitu. Langsung meleleh. Saya follower baru and thanks a lot for opening new world. You're welcome. Hai ini saya follower baru. Thank you so much nih. Ada Riwanto Happy, ada Syahsya 2606. Apakah promo bulanan membuat perang harga? Enggak juga sih. Perang harga itu kan terhadap kompetitor. Trebelio ini seperti apa? Trebelio itu kayak Facebook group kawin sama Tokopedia gitu. Sama e-commerce. Posisi di Jepang bisa. List building bisa di Jepang, gak ada masalah. Memulai bisnis tanpa iklan bisa gak? Gimana caranya? Lama. Mau dapat traffic dari mana? Iklan kan cuma traffic. Trafficnya dari mana? 2021 lebih bagus bikin bisnis baru atau memiliki bisnis yang udah benefit bagus? Yang kedua saya ngerti sih. Kalau saya, gini. Saya suka mikirnya dalam ya. Kalau saya melepaskan diri dari boundary time. Ini mungkin agak different ya. Agak different ya buat teman-teman semuanya. Tahun 2001 resesi, tahun ini gitu kan. Kalau saya mau zoom out sedikit. Saya mau melepaskan diri dari yang namanya waktu gitu. I don't care about waktu 2020, 2021 dan sebagainya. I don't care. I built Trebelio and that's it. Gitu aja. I built Bonels and that's it. Saya nggak peduli nanti tahun 2021 kayak gimana-gimana. Saya nggak. Itu masih dihitung. Yes. Tapi dari sisi perspektif yang berbeda, I don't care bisnis yang bagus sih. Ini itu kayak begitu sih. Kalau saya punya dream, I build it. That's it sih. Ini memang agak kontradiktif ya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa jangan start new business di 2020 atau 2021 gitu. Men, saya build Trebelio, men. Gila-gilaan loh. Kalau bikin startup digital tuh gila-gilaan loh. Saya ngambil gaji, Anda tahu sendiri lah. Saya sering cerita kan. Nah, kayak gitu. Kok kalau produk yang repeat ordernya rendah kayak elektronik, solusinya gimana? Apa launching produk-produk baru lagi? Itu sebenarnya di YouTube saya udah banyak sih. Anda belum nonton YouTube saya ya kayaknya ya. Market Anda siapa? I don't care about the product. Market Anda siapa? Untuk mengetahui, untuk meng-create sebuah repeat order, Anda harus tahu marketnya, bukan barangnya. Contoh, kalau orang repeat ordernya cukur rambut, di mana cukur rambut itu katakanlah on average itu 2 bulan sekali atau 1 bulan setengah. Saya biasanya 1 bulan setengah sekali. Katakanlah 2 bulan sekali. Oke. 2 bulan sekali. Berarti saya menjadi customer Anda itu cuma 6 bulan dalam setahun. Gimana caranya meningkatkan pembelian lebih lanjut? Masa disuruh potong lebih banyak? Nggak bisa. Anda harus tahu siapa sayanya, bukan tukang cukurnya. Saya pakai apa lagi? Misalkan saya pakai pomade. Anda bisa jualan pomade. Oke. Setahun beli sekali paling pomade nggak habis-habis kan. Apalagi work from home kayak begini. Shampoo. Saya pakai shampoo tiap hari, men. Pasti sekian bulan habis. Pasti kayak 2 bulan habis tuh shampoo. Apalagi itu, saya pakai toner. Misalkan teman-teman bilang saya glowing gitu kan, ya I use toner. Saya pakai toner gitu. So ya Anda jualan kayak begitu, as long as Anda tahu siapa customernya, ya kan.
Apa hubungannya coba cukur rambut jualan toner? Gak ada hubungannya. Tapi saya pakai itu di kepala saya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan untuk produk elektroniknya, tapi siapa gitu. Misalkan tadi Melvin bilang, dia pakai handphone untuk create content. Oke, pakai handphone untuk create content. Nah, berarti mikirnya adalah dia nggak mungkin beli handphone lagi, handphone S10. Kapan? Paling tahun depan beli lagi. Itu pun kalau rusak, kalau kena kopi kayak tadi. Kalau nggak rusak, maka Anda bisa menawarkan, oke, beli mic. Oke, habis itu jualan. Saya live kayak begini. Ini pakai mic, teman-teman. Ini saya kasih lihat ya. Ini saya pakai mic. Kalau nggak pakai mic, suaranya kayak begini. Ini saya tancapin lagi mic-nya nih. Nah, ini saya balik lagi pakai mic. Lampu misalkan. So itu yang disebut cara jualannya kayak begitu. Kok di kelas LBM apakah dibimbing secara private atau konselnya di grup? Di grup, tidak ada private. Nggak ada private. Private saya consulting. Dan private saya hanya untuk big company saat ini. Untuk buat survive hingga 2021 untuk produk brankas. Saya nggak tahu marketnya sih. Marketnya siapa? It's always marketnya siapa. Kok skincare-nya dong? I just use toner. That's it. Sabun saya pakai Pond's. Jadi endorse nih. Awas nih Pond's nggak endorse saya. Saya sabun pakai Pond's. Itu pakai apa nih? Tonerku ini. I forgot the name. Face Shop ya? Bukan Face Shop ya. Innisfree. Saya pakai tonernya Innisfree. That's my skincare. Sekarang ngomongnya malam-malam. Udah dari tadi, bro. Why we need Tribelio platform? Untuk create tribe commerce. Untuk create komunitas yang bisa langsung bisa belanja di tempat Anda. Anda nggak bisa pakai di tempat-tempat lain. Hanya di Tribelio aja bisa kayak begitu. Kok konsep untuk perang harga yang ingin koin ini ubah gimana menyikapinya untuk produk bondel, terutama di marketplace? Karena sempat cek ada perbedaan harga pada produk tersebut dan reseller menyikapinya. No, kita nggak ada perbedaan harga sih di marketplace sih. Kalau Anda melihat ada perbedaan harga, itu marketing trick sebenarnya. Ketika Anda beli 3, itu memang ada harga bundle. Dan semuanya melakukan hal yang sama. Ketika beli 3, itu ada harga bundle. Cuma ditulisnya adalah harga bundle dibagi jumlahnya. Jadi seolah-olah murah. Padahal kalau dibeli, itu harus beli 3 gitu. Harus beli 4 gitu misalnya gitu. Tapi kalau sampai ketahuan ada yang harganya lebih murah, kadang-kadang ada 1-2 gitu, harganya lebih murah. Itu kita warning. Dari company kita akan warning orangnya. Bahkan marketplace-nya kadang-kadang nakal, memberikan diskon di luar pengetahuan kita. Jadi kayak misalkan di official store saya saja gitu, itu tahu-tahu bisa ada diskon 10% dikasih dari marketplace-nya. Nah itu kita warning ke mereka, bahkan ke marketplace-nya. Bukan orang perang harga nih, marketplace-nya yang nurunin harga saya. Itu kita warning. Endorse. Bagaimana memiliki wajah yang selalu senyum sepertimu dengan hati yang selalu bahagia. Cara memakai Tribelio gimana? Langsung download aja. Bukunya berapa halaman? Udah include strategi bisnis dalam offline dan online. Online 180 halaman. 180. Goy banget. Kok kuliah penting gak sih? Tergantung goal. Kuliah adalah sebuah proses. Tapi proses dibuat atau dijalankan setelah tahu goalnya mau ngapain. Kalau Anda jadi dokter, gak bisa gak kuliah. Anda mau jadi lawyer, nggak bisa nggak kuliah. Anda mau cari duit, bisa tanpa kuliah. Clear jawabannya. Apakah pandangan ke depan kuliah ini tentang import? Apakah lebih baik pakai vendor lokal aja? Saya lebih suka vendor lokal sekarang. Ya, import mau nggak mau terlalu banyak tangan. Dipermudah apapun oleh government, tangan masih banyak. Sebisa mungkin di-cut jumlah tangannya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah mau diapain gitu. Bondel itu seperti MLM. Enggak, Anda tinggal daftar jadi reseller, habis itu belanja, ada minimum ordernya, habis itu jualan, selesai. Gitu aja. Oke, pernah diajakin join bisnis nggak? Atau pernah join bisnis apa? Bisnis kan banyak. Kok kalau belum ada traffic, join Tribelio bisa get traffic? Enggak, Tribelio bukan cari traffic. Tribelio kalau Anda sudah punya traffic. Ya. LBM ada materi Facebook Ads? Enggak. Barbershop, sekarang pangkas rambut style anak muda pendek-pendek. Karena kalau rambut pendek itu rapi dan anak muda sekarang berpenampilan rapi-rapi. Jadi mungkin kok aja yang 2 bulan sekali. Kalau misalkan kemarin itu saya potong pendek begitu, ya nggak terlalu pendek banget sih. Itu sekitar 1,5 bulan lah. Karena saya panjangan dikit kayak begini pun masih ganteng gitu. Jadi nggak ada masalah buat saya 2 bulan sekali. Kemarin 3 bulan sekali malah. Kena WFH itu kalau nggak salah
Iya, 3 bulan saya baru potong gitu. Saya rapiin sendiri di rumah, cukuran sendiri gitu. Kalau saya buat Tribe community Tribelio, tapi customer saya pada nggak pakai Tribelio gimana? Tugas Anda untuk ngajak mereka pakai. Karena nggak ada yang pakai memang, karena baru mulai. Tugas Anda adalah ngajak mereka pakai. Dan cara jualan bonels, ntar deh kita bahas lain kali. Pakai LBM aja, pakai ini juga bisa jualan bonels. Wah, kalau saya tertarik beli kelas LBM, tapi berdasarkan pengalaman ikut kelas online, kebanyakan cuma dapat video course plus konsultasi grup yang jarang dibalas oleh owner, biasanya oleh admin saja. Kalau di LBM gimana? Teman-teman yang sudah ikut di sini tolong dong testimonialnya please. Saya pengen dibantu kali ini. Kalau di Tribelio sih kita ada coachnya, kita ada community managernya, jadi bukan admin ya. Itu kita training khusus kalau di tempat saya. Kemudian webinar seminggu sekali. Tanya yang sudah ikut aja, gimana caranya, gimana rasanya. Kalau perlu bangun aset manajemen, perlu kuliah nggak kok? Maybe Anda perlu tahu tentang financial. Ada John Pontas, salam kenal juga. Mulai keluar PD-nya untuk penampilan, saya PD sih, no worries. Don't worry. Ada saran untuk jual pakaian dalam kok, kalau di Tribelio bisa jual ke komunitasnya. Anda bikin komunitas aja. Komunitas penyuka pakaian dalam. Jangankan di LBM, DM IG Ko Denny aja dibalas. Exactly gitu. Itu hoax, aku selalu dibantu Ko Denny dan Mia. Bukan hoax, dia di tempat lain, Bro Darmanto. Dia di tempat lain gitu. Kalau di tempat saya mah dibantu lah. Saya bantu, Mia bantu, tim saya bantu. Gak ada masalah. Kalau mau ikut DM Elite gimana? Belum ada jadwalnya, kita planning baru tahun depan sih. Ini Novitars. Kalau saya selalu dijawab sama tim Ko Denny, dibimbing banget sama tim dan selalu dibalas. Nih, semua udah pada ngasih ini kan, testimonial. Thank you so much guys. Kok kelas LBM berapa duit dan berapa lama? 1,8 juta. 1,8 juta dan berapa lama sih jalan terus ya? Kita jalan terus. Pitch night itu gimana? Webinar kah? Bukan webinar. Lebih kayak ke Google Meet gitu, kayak ke Zoom meeting gitu. Jadi langsung ngobrol, live. Anda live, saya langsung komen live. Mia siapa? Mia my team. Bonel bisa dropship nggak? Bisa. DM Ko Denny selalu dibalas. Ya saya berusaha sebisa mungkin ngebalas. Meskipun kadang-kadang rada lama kalau lagi banyak urusan gitu. What is 3 best book for Koden? Nah ini challenging nih. Ini challenging buat saya. Saya baca buku tiap hari. Ya, tiap hari. Apa ya? Tergantung topik saya sih. Kalau 3 business book apa ya? Saya biasanya cepet banget ya, saya nggak, bahkan kadang-kadang lupa judulnya sih. Jadi kayak bener-bener cari di Amazon yang lagi top apa, saya beli, saya baca, next baca lagi. Jadi bener-bener kayak nggak hafal banget sih. Kalau Anda nanya kayak begini, saya agak quite challenging for me sebenarnya. 3 best book kalau tentang bisnis ya. Kalau tentang Law of Attraction saya tahu sih. Saya suka banget satu yang pasti Basic Teaching of Abraham. Itu saya suka banget sih. Kelas LBM apa? Kelas LBM itu kelasnya ini. Kelasnya List Building Mastery. Ini List Building Black Book. Kalau Anda mau belajar baca bukunya. Kalau langsung mau praktek itu di LBM. LBM, List Building Mastery. Kalau mau beli bukunya masih bisa dapat akses pitch night. Bisa. Langsung aja, itu linknya di situ, List Building Mastery. Admin Koko yang kemarin Mas Lutfi respon buat permasalahan buku dijawab cukup baik. Thank you Mas Lutfi. Sip. LBM buat saya cukup membantu, walaupun saya pribadi termasuk slow progress karena pekerjaan. Tapi tim LBM seperti Mbak Farisa selalu responsif. Thank you. LBM bisa untuk agen properti? Bisa jawabannya. Tapi tonton video saya dulu di YouTube ya. Kelas LBM, List Building Mastery. Anda beli ini dulu aja. Beli dulu, habis itu boleh. Beli ini sama LBM tuh boleh. Lewat linknya itu aja, List Building Black Book. Tanggapan Ko Denny tentang promosi produk secara organik tanpa endorse dan iklan gimana? Kelamaan. Saya lakuin semuanya. Oke. Mindset saya itu bikin bisnis kalau bisa cepat. Ya, kalau bisa cepat. Jadi jangan pelan-pelan. Ngapain pelan-pelan? Kalau nggak ada modal ya sudah. Kita ngomong nggak ada modal ya. Tapi kalau sudah punya modal terus kayak anti iklan, maunya organik doang. Kok saya bullshit. Ya, ngapain di kotak-kotain? Nanjang doang. LBM jangan mikir, langsung masuk komplit itu dan koneksi ke Ko Denny itu dengan pebisnis gede banyak. Bisa dapat insight-insight bagus. Langsung aja just lah, gak rugi juga. 1,8 juta after sales-nya bagus. Thank you so much. Yes. Sehari berapa buku? Saya 1 buku lah.
Pokoknya saya setiap hari pasti belajar gitu aja. Either kadang-kadang buku, kadang-kadang video. Pokoknya pasti belajar. Mau tanya kok mindset benar secara teknis kurang sempurna, apa pendapat Koden? Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti nih Nugrohois. Rico Huang muridnya Kodeni. Rico Huang pernah ikut kelas saya di DM Elite Batch 1 2015. Itu saya bilang ke dia build reseller ya. Build reseller. Habis itu dia bikin pasukan Alona. Ya, itu di awalnya. Saya baru join LBM, memang diberi materi dan kembali lagi semua action dari kita. Yes. Tapi timnya Kodeni sangat helpful, tinggal nanya dijelasin. Yes. Jadi ya memang, makanya saya sampai tulis di sini kan bahwa income itu datangnya bukan dari belajar tapi dari action. Ya kan? Income datang dari action, bukan dari belajar. It's clear. Kalau Anda belajar doang terus berharap kaya raya, sampai kemarin ada yang komen di YouTube saya. Saya udah nge-like nih channel dari kapan hari, kok saya belum sukses ya gitu. Palamu mau sukses, cuma nge-like doang mau sukses. Oke, LBM bisa untuk seller marketplace, import sendiri barang luar tanpa brand bisa namanya. Link PitchNet harusnya udah, besok akan di broadcast ulang mestinya. Grup Data Attraction dibatasi jumlah membernya. Nanti deh saya cek. Website kesini.net bukan punya saya. Kok bukunya kalau kayak saya ini yang masih belum tahu sama sekali bisa beli. Beli aja dan baca. Ya, beli aja dan baca. Tidur berapa jam? Saya tidur 7,5 jam biasanya. Mulai dari setengah 12 sampai jam 7 biasanya. Sekarang Kodeni sudah di tahap financial freedom. I would say belum. Tapi konteksnya apa dulu nih? Mau di berapa dulu nih? Depend on the context sih. Depend on the context. Kalau Anda nanya 200 juta, saya udah lebih. Kalau 200 juta. Ya, kalau tadi ngebahasnya angka 200 juta sih saya udah lebih. Nge-like mau sukses, ketawa. Ya makanya. Oke, alright. Tips manage time. Pakai kalender. Anda pakai kalender nggak sih? Kok saya mau order bukunya masih ada kan, masih banyak. Don't worry, langsung order aja listbuildingblackbook.com di sini. Linknya di sini. Alright guys, 5 more minutes ya. 5 more minutes. Ya, list building black book. Itu dia iklan kok di Google Ads sama plug kayak list building mastery. Kesini.net. Coba saya cek dulu. Oh, mungkin affiliate saya kesini.net. Ya, mungkin affiliate saya karena kita punya banyak ratusan affiliate untuk list building mastery. Nggak ada masalah. Affiliate kita banyak banget. Gas, bukunya bagus banget asli. Thank you so much. Saat ini goals-nya apa and why? Pertanyaannya kalau menarik begini seru nih. Goal saya adalah membangun Tribelio menjadi international company, jadi unicorn. Ya, $1 billion company, valuation company gitu ya. Itu target awal. Pasti akan lebih sih. Harusnya kalau targetnya 1 billion user sih 1 billion valuation udah tembus sih. Kemudian target berikutnya adalah ngegedein Bonels jadi brand lokal yang bisa gede banget. Targetnya sih itu sih within the next 5 years. Bangun jam 6.30 nggak kesiangan ya kok. Saya bangunnya jam 7 sampai jam setengah 8. Kadang jam 8. Habis itu breakfast, habis itu jam 9 saya nge-gym. Ya begitu jadwalnya. Jam 9 nge-gym, habis itu jam 10 ya kayak gitu sih kurang lebih. Tapi nge-gym pun kalau misalkan jadwal meeting dengan tim kantor, saya nge-gym sambil meeting. Sambil pakai headset, sambil meeting begini, sambil angkat beban begitu. So my team udah biasa. Oke, pakai kalender gimana? Pakai kalender ini Google Calendar begitu. Saya di Google Calendar jam segini ngapain, jam segini gitu. Maksudnya apa pendapat Kodeni kalau kita berbisnis atau jualan penting mana mindset kita dibenerin dulu atau nekat langsung itu berbisnis? Loh kalau urusan mindset itu ya sambil jalan lah ya. Jadi mindset sambil actionnya dijalanin. Jangan ngubah mindset tapi actionnya nggak dijalanin. Itu mindsetnya belum bener berarti. Udah jarang main PS4. Saya lagi main Super Smash Bros with my kids sih. Solusi ngomong gagap gimana? Saya nggak tahu. I don't know. FBS terbarunya keren banget. Yang mana? Yang Ordinary People ya? Masih rutin berjemur sebentar.
Sebelum nge-gym, saya cuma berjemur sebelum nge-gym sebentar aja. Konteks financial freedom maksudnya berdasarkan angka passive income atau tahap mindset invest. Angka masuknya ya. Angka masuknya sih harusnya ya. Saat kita mendalami bisnis itu kan kita harus menjadi master. Sementara untuk menjadi master di bisnis itu perlu waktu. Apakah kita menjadi master dulu baru buka bisnis? Anda mana bisa jadi master dulu baru buka bisnis? Jadi master itu kan praktek. Gimana caranya kalau enggak? Emang belajar terus bisa jadi master? Enggak, belajar tuh jadi tahu, bukan jadi master. Master tuh mastery. Master itu praktek ya, bukan tahu ya. Harus baca berkali-kali bukunya biar paham benar. Sip. Rebelio bisa diterapkan untuk produk hardware komputer? Bisa, jawabannya. Ada tips untuk motivasi, untuk action selalu semangat dan konsisten. Yes, caranya adalah tulis mimpi Anda tadi. Oke, habis itu tutup mata Anda. Bayangin kalau itu semua terjadi, munculkan feeling Anda. Maka feeling itu yang akan menggerakkan Anda untuk action. Kan saya barusan posting tadi ya, realita Anda berdasarkan atau terjadi karena action Anda. Action Anda terjadi karena feeling Anda. Feeling Anda terjadi karena thinking Anda. Jadi ada urutannya ya. Jadi kalau misalkan untuk action, untuk ngeluarin action, berarti kan bukan realita ya. Masih mundur satu step ya untuk action kita. Untuk memunculkan action butuh feeling. Ya, goalnya adalah gimana set pikiran Anda supaya feeling Anda muncul gitu. Ide muncul Rebelio bagaimana kemudian yakin bisa menjadi unicorn. Lah kalau usernya 1 billion ya unicorn lah. Usernya 100 juta aja unicorn kok. Kalau usernya 100 juta aja unicorn. Dan I think now kita punya tim-tim yang cukup kuat ke sana sih. Tinggal kita nunggu aja. Kita lihat aja sih sebentar lagi. Kalau saya sih udah yakin. Tinggal nanti diizinkan Tuhan atau enggak. Saya mintanya diizinin. Tuhan izinin jadi unicorn gitu ya. Dan menariknya adalah bikin startup digital tuh nggak gampang teman-teman. Challenge-nya banyak banget. Revenue-nya juga tough gitu ya. Kan beda ya, kalau ini jualan produk itu kan ya udah dijual selesai gitu kan. Orang repeat order gitu. Cuman sebelum pandemi, kita memulai Tribelio itu di tahun lalu April. Itu saya baru mulai Tribelio. Bener-bener dari nol banget. Dan karena Tribelio ini adalah jawaban Tuhan. Saya ceritain dikit aja deh. Jadi gini, sebelumnya Anda tahu sendiri kan bahwa saya itu di digitalmarketer.id. Saya ngajar, saya bikin kelas digital marketing. Cuman ngajar itu buat saya itu hobi. Kalau disuruh cari duit dari ngajar terus itu capek buat saya. Saya nggak terlalu suka. I'm very very introvert. Kalau tanya sudah ngebakar berapa duit Rebelio saat ini, I think sudah sekitar 5 miliar kali ya kita spending ya. 5 miliar kali. Nah, saya tuh nggak terlalu suka kalau misalkan ngajar itu jadi sebuah kewajiban. I don't like it. Saya karena hobi aja. Nah, saya tahu bahwa kalau saya harus ngajar terus, itu tidak scalable. Kalau duitnya mau lebih banyak, harus ngajar lebih sering. Buat saya juga nggak suka gitu, kayak begitu. Akhirnya saya minta ke Tuhan, waktu itu doa adalah, Tuhan gimana caranya, saya pengen punya bisnis yang angkanya itu tembus ratusan miliar. Saya doanya seperti itu. Langsung terjadi transisi cepat banget, habis itu saya harus meninggalkan DMID dan ngebangun Tribelio. Saya sih positive thinking aja, kayak, buset, ini Tuhan geraknya cepet banget ya. Dan saya terpaksa harus keluar dari DMID waktu itu, perbedaan manajemen dan sebagainya gitu kan. Dan itu saya sudah ceritain sih di YouTube saya kemarin. Dan intinya adalah, saya sampai waktu itu sempat galau gitu kan. Sempat galau, seminggu 2 minggu itu galau banget. Kayak udah bangun DMID, udah gede, kemudian harus ditinggal kayak gitu. Dan setelah itu saya mikirnya gini, ternyata kalau saya nggak dibuat keluar dari DMID, maka saya masih akan fokus di situ, nggak akan fokus ke Tribelio. Padahal Tuhan menyiapkan sebuah kendaraan yang gede banget gitu. Akhirnya ya dibuat keluar supaya saya bisa fokus. Karena saya sudah membuat software dari tahun berapa ya? Setahun kayaknya sebelum saya meninggalkan DMID dan nggak pernah jadi karena nggak fokus kan. Tapi begitu keluar, saya harus fokus. Saya ngelakuin semua yang saya perlukan gitu, kayak market research, group research, semuanya. Saya ketemu dengan banyak orang, saya research semuanya, saya catetin kenapa orang pakai WA, kenapa pakai Telegram, kenapa pakai Facebook group, saya catetin semuanya itu. Nah, yang seru adalah karena kalau Anda benar-benar yang seru adalah begini. Ketika dipilihin Tuhan bahwa oke, ini the next big thing-mu adalah Tribelio nih yang bakal gede nih sesuai doamu nih. Tapi saya ke Tuhan kayak, wah, budgetnya untuk ngebangun ini kan besar banget ya.
budget ngebangun Trebelio ini kan bukan sesuatu yang kayak jualan beginian gitu, modal cuma 100 juta. Nggak bisa, istilah kayak saya pernah ngebangun dulu, udah modal tuh ratusan juta dan spendingnya udah gila-gilaan gitu. Gimana caranya Tuhan kayak gitu? You know what? Saya tahu-tahu dapat kantor di Aksa Tower, if you know, Aksa Tower di Jakarta begitu, di kantor di building kayak begitu, it's for free. Literally gratis, man. Gokil gak? Saya waktu itu cuma pagi-pagi meeting di Aksa Tower, diundang gitu kan. Terus saya bilang begini, ini keren banget ya kalau misalkan bisa ngantor di sini ya, bikin startup ngantor di sini gitu ya. You know what? Itu pagi. Sorenya saya ditawarin, dan mau ngantor di sini nggak? Sama yang punya gedung, sama yang punya itu office itu. Kalau mau ngantor sini pakai aja tuh. Ada lo nggak ada lo, AC tetap nyala katanya. Listrik tetap nyala gitu kan. So I was like kayak, what? Baru tadi pagi visit, pengen kantor di sini, tahu-tahu dikasih gratis. Jadi saya ngantor di situ selama sampai pandemi kemarin. Pandemi ini udah nggak ngantor sih, kita udah WFH semuanya kan, work from home semuanya. Tapi sampai pandemi, mulai dari start, itu literally dikasih kantor for free, guys. Kayaknya seluruh jalan Kuningan, Jakarta Pusat Kuningan begitu nggak ada namanya kantor gratis. Saya dapat di situ for free. Itu kurang apa coba kebaikan Tuhan? Gokil nggak? Ya kayak gitu-gitu. Jadi saya merasanya bahwa kayak ini pasti something yang bakal gede nih. Karena kalau enggak, ngapain Tuhan kasih ini semua terus habis itu mau diambil lagi gitu kan, kayak Tuhan PHP banget sih kalau misalkan kayak begitu. Ngerti kan, paham kan maksudnya kan ya. Nah, jadi dari situ saya believe bahwa anjay keren. Gokil sih saya bilang sih, dapat kantor di Kuningan segede itu, 500 meter. Dan saya sampai bawa 2 company saya di situ, 2 company-nya both nggak bayar. Terakhir bayar dikitnya apa? Bayar wifi sama bayar air minum. Kebayang ya bayar air minum ya, karena air minumnya dipakai. Masa nggak bayar sih kita air minum doang gitu kan? So it's for me it's like kayak kalau Tuhan bantuin tuh nggak tanggung-tanggung gitu. If you believe it. Nah begitu pandemi sekarang kita WFH semua. Kita WFH semua juga. Ya nggak ada biaya kantor, literally. Jadi benar-benar kayak bangun ini semua dibantuin Tuhan banget gitu. So, staffnya ada berapa? Kalau Anda nanya staff sekarang itu kurang lebih kita ada 40 to 50-an lah ya. 40 to 50 lah ya. Makanya kalau dibilang percaya nggak percaya gitu kan kayak gitu. Fixed cost kita ratusan juta sih. Fixed cost kita ratusan juta untuk itu, untuk Trebelio. It's not hoki sih, it's jawaban Tuhan. Bukan hoki. Kalau hoki itu berarti saya mengignore Tuhan. Kalau saya bilang hoki banget, itu berarti saya mengignore Tuhan. Saya nggak mau mengignore Tuhan. Men, udah dibantuin gitu nggak mau mengignore Tuhan. itu sudah benar-benar kesaksian langsung gitu. Anda bisa nanya ke tim saya semuanya, literally, right? Itu sih yang terjadi sih teman-teman. Jadi kenapa saya believe? Karena setiap doa itu dijawab gitu. Setiap doa itu dijawab. Dan kalau dijawab begitu, biasanya hasilnya tuh indah gitu kan. Hasilnya indah gitu. Gak hoki, bless, exactly. Pernah itu kekayaan, iya sekali-sekali doang sih. Gak fokusnya gak ke kekayaan sih. Fokus saya itu bukan ke situ. Fokus saya itu kayak, gimana ya Trebelio itu bisa naik, gimana bisa bantu orang. Kita research, kita nanya orang kayak, Trebelio itu bisa bantu kamu di mana sih? Kenapa sih? Kayak kemarin Pak Budi nanya tuh, kenapa sih orang harus pakai Trebelio? Apa sih kelebihan Trebelio daripada yang lainnya kayak gini? Daripada yang lain itu siapa? Itu dulu pertanyaannya. Apakah Trebelio sahamnya open public juga nanti? I don't know, maybe, I don't know. Saya nggak tahu. Goal saya belum ke sana sih. Goal saya adalah membuktikan dulu bahwa Anda bisa Trebelio works, tapi belum masif gitu, belum masif. Kalau sampai ada 1.000 orang bisa dapetin 1 miliar dari Trebelio, I'm super happy. Gitu. Ya. Rancangannya sempurna. Exactly itu. Jadi ketika saya dapet tim, yang pokoknya kalau saya doa, terus besoknya dapet tim, besoknya gitu lah, sehari dapet tim gitu. Itu biasanya keren-keren gitu lah. Gokil sih. Ya. Jadi kalau saya doa, terus besoknya dapet, manifestasinya sehari biasanya, itu lumayan sih. Itu keren sih. Itu hasilnya, maksudnya orangnya itu selalu bagus gitu. Trebelio itu garap sendiri codingnya. Ada tim ya, ada partner lah kita di Trebelio untuk codingnya. Jadi goal saya balik lagi adalah gimana sih saya mendesain Trebelio supaya 1.000 orang, itu step pertama, 1.000 orang itu bisa menghasilkan 1 miliar dari Trebelio. That's my goal.
Makanya saya suka nanya kan, ada ininya nggak sih? Kalau ada komplain, ada feedback, ada brutal honest opinion, please let me know. Saya pengen tahu apa yang bisa diimprove dari Tribelio. Ada yang kemarin bilang kayak, dan speednya gitu. Anda buka Tribelio hari ini, speednya udah enak banget. Saya buka itu udah nggak nge-lag gitu. Kecuali memang di refresh ya. Even Facebook kalau di refresh ya memang loading kan. Tapi begitu dipakai itu lancar gitu. Ada goal untuk build marketplace? Enggak justru. Karena saya mau melawan marketplace. Saya mau melawan perang harga. Bentuknya mungkin mirip-mirip marketplace, tetapi saya berusaha sebisa mungkin untuk melawan perang harga. Gitu. Jadi nggak kayak marketplace yang biasa, yang product oriented. Saya tribe oriented. Setiap pikiran adalah doa dan setiap doa pasti terkabul, termasuk positif negatif. Benar banget, positif negatif terkabul. Untuk Tribelio yang gratis fasilitasnya apa? Anda bisa pakai, Anda bisa broadcast, saya lupa. Ya, udah kayak bikin Facebook group itu gratis. Cara bermitra bisnis itu bagaimana ya? Sharing profitnya, semua negotiable. Haruskah menjadi expert dulu saat berjualan? Enggak. Jenderal perang harga. Kita anti perang harga, bukan jenderal perang harga. Kita anti. Bisakah law of attraction digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Jawabannya sebenarnya bisa. Jawabannya Anda belajar dari Joe Dispenza. Saya juga lagi belajar dari beliau sih untuk penyakit. Kemudian, do you allocate time every day praying and reading scripture? No, I don't. Praying, yes. Dalam konteks saya prayingnya ada. Setiap hari udah pasti sekarang. Udah pasti. Bahkan kalau sudah pasti yang fix, meditation juga. Kemudian kalau kebangun tengah malam, instan itu udah langsung berdoa. Instan, udah nggak pakai mikir. Baru belajar jadi importer bulan kemarin, bulan ini udah closing 2 klien, permintaan kliennya produknya random, apakah saya harus ambil jalur palu gada? Kalau gitu sih palu gada ya, importer kan palu gada ya. Tribelio ada level usernya? Enggak sih, chief doang ya, chief sama end user gitu saat ini. Karena Kodeni suka membantu orang dengan ikhlas sehingga Allah mempermudah Kodeni. Amin. Yes. Kalau masih jual produk brand lain, apa Tribelio bisa digunakan? Bisa. Menurutku UX-nya, tapi saya yakin Tribelio nanti makin sempurna UX-nya. Yes, UX-nya itu minggu ini, bukan minggu depan ya. Itu minggu depan atau akhir bulan ya. Kita akan ubah rombak total sih UX-nya sih. Anda akan ngerasain totally different baik di web maupun di aplikasi. Info Tribelio di YouTube ya. Apakah nanti Tribelio ada fasilitas share iklan ke semua database Tribelio kayak Facebook Ads begitu? Maybe in the future, belum pasti. Saat ini nggak ada untuk share iklan. Belum ada. Kita lagi develop fitur-fitur internalnya dulu, fiturnya dulu sebelum ke sana. Facebook diciptakan 2004. Iklan itu kalau nggak salah di 2012, 2011 dia baru ada iklan. So roughly 8 tahun build baru dia ada iklan. Twitter apalagi juga lama. Tribelio ada user manual, coming soon akan ada user guide. Jadi kalau dibuka itu ada guide-nya. Membandingkan harga di marketplace dan di Tribelio kemudian beli di marketplace dan karena lebih murah, apa itu bukan perang harga? Interesting question. Different traffic, different mindset. Biasanya begitu. Anda akan melihat banyak banget orang masih jualan di Instagram dengan harga 2 kali sampai 4 kali lebih mahal daripada di marketplace. And still laku. Ngilangin perang harga, waktu zaman BlackBerry dulu, perang harga nggak ada. Perang harga muncul setelah adanya marketplace. Memang evolusinya harus ke sana. Maka dari sini, step berikutnya adalah kita bikin jadi tribe. Masih takut action karena sering gagal? Saran saya adalah pertanyaan tadi, do you surrender to your fear? Anda nyerah sama ketakutan Anda. Judul buku yang recommended dari Joe Dispenza. Anda tonton video YouTube-nya aja semua, itu udah lumayan banget. Terus tonton videonya dia di Gaia.com. Itu Netflix buat mind, body, and spirit. Ada videonya Joe Dispenza, judulnya Rewired. Oke, bukunya baru datang. Alright guys, itu aja. Saya harus close. Udah jam 10. Klik lagi di bawah kalau mau beli bukunya. Ya kalau mau order ini, List Building Black Book, langsung aja listbuildingblackbook.com. Kita akan ada acara pitch night
Thank you so much. Semoga di acara itu saya bisa ngebenerin ya kalau Anda jualannya salah. Buat Anda yang sudah beli dan ikut pitch night besok, Anda jadi penonton, teman-teman. Yang boleh pitch night beneran, yang boleh presentasi itu adalah member dari LBM itu sendiri, ya, dari member LBM itu sendiri, supaya nggak salah kaprah. Kemarin soalnya ada beberapa yang nanya kayak, dan kita nggak harus ini kan, karena saya baru beli bukunya dan saya belum punya produk. Yes, Anda nonton, Anda catat, Anda belajar di situ. Saya pengen ngajarin Anda karena besok mungkin yang datang bisa kayak banyak banget, men. Bisa hampir 1,000 mungkin ya yang datang acara. Jadi hopefully Anda akan banyak dapat insight di situ. Besok lebih detail, teman-teman. Besok lebih teknis dalam hal jualan. Kalau ini kan masih kayak mindset dan sebagainya. Besok teknis banget. LBM dan LBB mana dulu, beli dua-dua aja. Oke. So itu aja. Thank you so much sekali lagi. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye.